Kita semua kan pengen berubah ya, jadi versi diri kita yang lebih baik. Tapi gimana kalau saya bilang, ternyata kunci perubahan itu bukan di apa yang kita lakuin, tapi justru di apa yang kita pikirin. Nah, ini dia ide revolusioner dari Efesus pasal 4 yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Pernah nggak sih ngerasa gini, udah janji sama diri sendiri, pokoknya besok harus beda. Tapi entah gimana balik lagi ke kebiasaan lama. Rasanya tuh kayak lari di treadmill ya kan? Capeknya dapat, keringetan iya, tapi ya nggak maju-maju. Bikin frustrasi banget. Buat ngebayangin ini, ada satu analogi yang pas banget. Coba bayangin komputer Anda. Tiba-tiba, komputernya hang terus. Programnya macet, pesan error muncul melulu. Biasanya, apa yang pertama kali Anda lakuin? Pasti kita tekan tombol restart kan, dan buat sesaat, kayaknya semua normal lagi. Nah, dalam hidup kita, restart ini tuh tekad kita. Kita bilang, oke, mulai besok saya nggak akan marah-marah lagi. Atau saya pasti bakal lebih jujur. Tapi ya gitu, kayak komputer yang emang udah bermasalah, nggak lama kemudian error yang sama nongol lagi. Dan disinilah momen ahanya. Ternyata masalahnya itu bukan di program yang lagi jalan, bukan di perilaku spesifik kita. Masalahnya ada di sistem operasinya. Pikiran kita itulah OS yang ngejalanin seluruh hidup kita. Kalau OS-nya udah korup, mau di-restart berkali-kali juga nggak bakal benar. Yang kita butuhin itu update sistem total. Jadi, kita mulai dari fondasi ini ya, bagian pertama. Pikiran adalah sistem operasi kita. Ini pusat kendali yang nentuin segalanya, keputusan kita, emosi kita, dan akhirnya ya semua tindakan kita. Akar dari semuanya tuh ada di sini. Oke, kalau pikiran itu OS-nya, berarti kita harus jadi kayak teknisi yang jago. Kita mesti diagnosis dulu nih, masalahnya apa sebelum cari solusi. Dan Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat di Efesus ngasih diagnosis yang tajam banget soal sistem operasi yang bermasalah ini. Diagnosis pertama adalah pikiran yang sia-sia. Nah, ini poin penting banget. Sia-sia di sini bukan berarti malas. Justru kebalikannya. Ini tuh pikiran yang super sibuk, yang muter terus, bikin kita kelihatan produktif, tapi buat hal-hal yang salah. Persis kayak hamster yang lari kenceng banget di rodanya, energinya habis, gerakannya banyak, tapi kemajuannya nol. Pikiran yang sibuk tapi salah arah itu akhirnya bikin masalah kedua, pengertian yang jadi gelap. Analogi ini kuat banget. Bayangin Anda lagi di kamar yang gelap gulita. Pasti nabrak-nabrak kursi atau meja kan? Bukan karena Anda bodoh atau ceroboh, tapi simpel karena Anda nggak bisa melihat. Nah, inilah yang terjadi sama pikiran kita. Kita jadi kehilangan kompas moral, nggak bisa lagi bedain mana yang beneran baik dan mana yang cuma kelihatan baik dari luar. Dan ini nih bagian yang paling krusial buat kita pahami. Ini bukan masalah-masalah yang berdiri sendiri, tapi sebuah spiral menurun yang mengerikan. Coba lihat alurnya di sini. Semuanya itu dimulai dari pikiran yang sia-sia. Ini bikin pengertian jadi gelap. Kegelapan itu mengeraskan hati. Dan hati yang keras, ujung-ujungnya ya menghasilkan perilaku yang rusak. Kelihatan kan polanya? Masalah perilaku itu cuma gejala paling akhir, bukan akar masalahnya. Oke, diagnosisnya kedengeran serem ya, tapi tenang-tenang, karena ada solusinya. Kalau masalahnya adalah sistem operasi yang rusak, maka resepnya bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, resepnya adalah pembaruan total pada pikiran kita. Nah, ini inti solusinya, kita perlu diperbarui. Kata ini penting banget, perhatiin ya, ini kalimat pasif. Artinya, ini bukan sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi sesuatu yang dikerjakan di dalam kita. Dan ini bukan perbaikan sekali jadi. Ini lebih mirip kayak software update otomatis di HP kita. Prosesnya jalan terus di latar belakang, benerin bug, dan ningkatin performa sistem pelan-pelan. Terus siapa dong yang ngelakuin pembaruan ini? Nah, ini kabar baiknya. Kita nggak sendirian. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Dan ini ngelegain banget kan, karena beban untuk jadi sempurna dalam sekejap itu diangkat dari pundak kita. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah kemitraan seumur hidup di mana kita belajar untuk kerja bareng Tuhan. Dan visual ini benar-benar nangkep inti transformasinya dengan sempurna. Ini bukan soal nambal-nambal beberapa kebiasaan jelek. Ini soal menanggalkan seluruh pakaian lama kita, identitas lama, cara pikir yang lama, dan mengenakan identitas baru yang dirancang oleh Tuhan. Ini pergeseran fundamental dari siapa saya dulu, jadi siapa saya sekarang di dalam Kristus. Oke, teorinya kedengeran bagus. Tapi gimana kelihatannya dalam kehidupan nyata? Kayak apa sih tindakan sehari-hari dari orang yang sistem operasinya udah diupdate? Yuk kita lihat beberapa contoh konkretnya. Contoh pertama, dari bohong jadi jujur. Pikiran lama mikirnya, bohong putih dikit nggak apa-apalah buat nyelamatin diri. Tapi pikiran yang baru sadar kalau komunitas itu dibangun di atas kepercayaan. Dan setiap kebohongan sekecil apapun itu kayak retakan di fondasi. Kebenaran itu membangun jembatan,
Dusta itu menciptakan jurang. Selanjutnya, amarah. Pola pikir yang lama bilang, wajar dong saya marah, dan ngebiarin amarah itu membara berhari-hari. Pikiran yang baru paham satu kebenaran yang ngeri. Amarah yang nggak diberesin itu kayak ngasih kunci rumah ke iblis. Itulah kenapa ada perintah buat jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bukan buat neken emosi, tapi buat nutup pintu itu rapat-rapat. Coba perhatiin pergeseran paradigma yang radikal ini. Dari ngambil, jadi ngasih. Pikiran yang lama nanyanya, gimana caranya saya bisa dapat lebih banyak buat diri sendiri? Pikiran yang baru ngebalik pertanyaannya jadi, gimana caranya saya bisa kerja keras supaya saya punya sesuatu untuk dibagikan? Tujuan kerja bukan lagi cuma buat bertahan hidup, tapi supaya bisa memberi. Terus gimana dengan omongan kita? Pola pikir lama nggak sadar kalau kata-kata itu kayak api. Bisa menghangatkan, tapi bisa juga membakar habis. Dia pakai gosip yang ngerusak dan kritik yang ngejatuhin. Pikiran yang baru paham kalau setiap kata yang keluar dari mulut kita punya potensi buat membangun atau menghancurkan. Jadi, dia milih dengan sengaja apakah kata-kata ini bakal ngasih kehidupan atau bawa kematian. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling menantang. Dari kepahitan ke pengampunan. Pikiran yang lama berpegang erat pada dendam, dikira itu senjata buat ngehukum orang lain. Tapi pikiran yang baru melihat kebenaran yang tragis. Kepahitan itu racun yang kita minum sendiri, sambil berharap musuh kita yang mati. Pengampunan, sebaliknya, bukanlah hadiah untuk mereka. Itu adalah penawar racun untuk diri kita sendiri. Ini adalah tindakan membebaskan diri kita sendiri. Ngelihat semua ini mungkin rasanya agak kewalahan ya. Wah, harus ngubah kejujuran, amarah, kemurahan hati. Dari mana saya harus mulai? Rasanya kayak mau mendaki gunung yang tinggi. Tapi ingat, kita nggak mendaki sendirian. Dan setiap pendakian besar itu selalu dimulai dengan satu langkah. Jadi, mari kita bahas 3 langkah pertama yang praktis. Ini dia 3 langkah praktis buat memulai pembaruan sistem Anda. Pertama, akui. Dengan rendah hati katakan, Tuhan, pola pikirku soal ini perlu diubah. Ini titik awalnya. Kedua, buka diri. Setiap pagi, berdoalah, Roh Kudus, saya undang Engkau bekerja dalam pikiran saya hari ini. Jadikan ini kebiasaan. Ketiga, latih. Pikiran itu kayak otot. Perlu dikasih makan dan dilatih. Nutrisinya adalah firman Tuhan. Latihlah dengan merenungkannya setiap hari, walaupun cuma 1 ayat. Jadi, saat kita menutup pembahasan ini, pertanyaannya bukan lagi apakah saya bisa mengubah semuanya, pertanyaannya adalah di mana saya akan mulai. Anda nggak harus memperbaiki seluruh sistem operasi dalam 1 malam. Cukup pilih 1 program saja. Dari 5 yang kita bahas tadi, kejujuran, amarah, memberi, perkataan, atau pengampunan, pola pikir mana yang akan Anda serahkan kepada Tuhan hari ini untuk mulai diperbarui?